Siapa dari kalian yang masih beranggapan kalau novel sejarah itu ngebosenin? Siapa, hayo? Nah, aku punya saran buat kalian yang males baca novel yang beratus-ratusan, yang berbau sejarah, yang bahasanya itu berat buat kalian pahami. Jadi aku bakal saranin kalian buat dengerin cerita yang aku baca. Itu dari karangannya Romo Mangunwijaya. Kalian mau dengerin nggak? Nah, kalau kalian penasaran, mending kalian tonton video aku sampai habis. Selamat, Anda kena prank. Itu kameranya aku taruh situ. Nantikan terus konten prank selanjutnya ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Yang sudah dekat dengan nenek. Terima kasih. Jadi, aku bakal ceritain ke kalian tentang novel sejarah yang baru kemarin-kemarin aku habis baca. Judulnya Oke. Jadi novel sejarah ini berjudul tentang Burung-burung Manyar, ciptaan Romo Mangunwijaya atau Y.B. Mangunwijaya. Dalam novel ini diceritakan seorang tokoh bernama Setadewa atau kerap dipanggil Teto. Dia adalah anak tunggal dari pernikahan antara Brajabasuki dan Meris. Mereka hidup bahagia dalam lingkaran keluarga berkecukupan. Brajabasuki merupakan kenil dan sekaligus Raden Mas dari kerajaan Mangkunegara, serta Meris yang berdarah Indo-Eropa. Meskipun berasal dari keluarga bangsawan, keluarga Brajabasuki hidup dengan bebas gaya Eropa. Teto kecil memiliki masa anak-anak yang sangat indah tak terlupakan. Namun semua hal yang ia miliki kala itu harus direnggut setelah kedatangan pemerintah Jepang masuk ke Republik. Ayahnya dijadikan buronan oleh Jepang dan Meris harus menjadi gundik demi keberlangsungan hidup suaminya. Teto tumbuh dengan dendam dan kekecewaan yang amat mendalam yang mengarahkan dirinya masuk menjadi anggota Nica yang pada saat itu dipimpin oleh Mayor Verboeken. Teto memanfaatkan situasi ini untuk mencari keberadaan ibu dan ayahnya yang ditawan oleh pemerintah Jepang. Ia langsung diangkat menjadi Letnan II dengan nama Leo. Terlepas dari persoalan itu, Mayor Verboeken adalah orang yang mencintai Meris tapi cintanya tak terbalaskan. Teto secara tidak langsung menerima kasih sayang layaknya seorang ayah kepada putranya dari sosok Mayor Verboeken. Di sisi lain, novel ini menceritakan tentang Larasati atau Atik, yaitu kekasih Teto. Dia adalah gadis yang cerdas dan pemberani. Atik dan Teto sejak kecil telah memiliki hubungan kekeluargaan yang baik. Kedua orang tuanya memiliki ikatan persahabatan yang erat. Atik suka mempelajari berbagai jenis burung bersama ayahnya. Dia suka menjelajahi hutan, gunung, alam sekitar. Atik dewasa tumbuh menjadi anak yang memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi. Dia bekerja di Kementerian Luar Negeri di Republik sebagai sekretaris dewan dari Sultan Syahrir. Teto dan Atik saling mencintai, tapi keinginan untuk bersatu sangat tidak mungkin terjadi atau terrealisasikan. Keduanya berada dalam tembok pemisah yang begitu tinggi. Atik berada di pihak Republik dan Teto berada di pihak Belanda. Layaknya dua air laut di Teluk Alaska yang bertemu tapi tidak menyatu dan tidak akan pernah menyatu. Saat Teto menjadi Nica, ia akhirnya menemukan Meris, namun ibunya berada di rumah sakit jiwa, sedangkan ayahnya dinyatakan meninggal. Hancurlah dunia Teto berkeping-keping. Sedangkan Atik, dia harus menyaksikan kematian ayahnya di depan matanya sendiri ketika Belanda menyerang Yogyakarta kala itu. Mereka berdua mengalami kekejaman zaman huru-hara di era kolonialisme yang sama yang harus merelakan orang-orang yang amat berharga bagi hidup mereka. Atik kini telah menyandang gelar sebagai dokter biologi dan memiliki suami bernama Janaka Tamsi.
Ia dikaruniai 3 orang anak yang diberi nama Teto, Padmi, dan Chris. Sedangkan Teto, ia sekarang menjadi ahli komputer di Pacific Oil Wells Company sebagai dokter matematika. Ending dari cerita ini, Atik meninggal dalam kecelakaan pesawat bersama suaminya ketika hendak berhaji demi menebus kesalahan Teto di masa lalu serta pengkhianatan pada bangsanya, dan tanpa mengurangi rasa cintanya kepada Atik, ia kemudian mengangkat dan merawat anak-anak Atik layaknya Verboegen dulu merawat Teto. Scan yang paling saya suka dari karya fiksi ini adalah kekarismatikan Sultan Syahrir yang sangat tenang dalam menghadapi masalah. Dan ketika Atik ditanyai oleh promotor-promotor saat dirinya tengah berjuang untuk mendapatkan gelar maksima cum laude, dan disinilah Atik memberikan jawaban yang amat memukau bagi para audiens di tempat itu, serta mengemukakan citra seorang burung manyar jantan yang akan membuat karya seni dari alang-alang maupun daun tebu yang kemudian diubah menjadi sarang untuk disinggahi burung manyar betina. Jikalau manyar betina menyinggahi sarang tersebut, ia akan menjadi milik manyar jantan. Namun jika sarang itu tidak disinggahi, maka manyar jantan akan menghancurkan sarang tersebut dan kemudian membuat sarang yang baru. Dan di sini saya merasa iba dengan nasib Teto, karena Teto selalu jadi sad boy dan tidak berakhir bahagia. Tapi Teto tetap menerimanya dengan lapang dada dan ikhlas.